أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وخصوصياتهم ونفحاتهم وألهازهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بالسلف الصالح وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب علمنا من لدنك علما. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah mulhaq bis sahabah, orang yang dihubungkan, orang yang dikaitkan dengan sahabat, padahal hidupnya setelah wafatnya Nabi, tapi dihukumkan orang tadi sahabat. Siapa mereka? Mereka yang dinamakan sahabat nih, padahal mereka hidupnya setelah wafatnya Nabi. Nah, orang-orang tersebut adalah orang yang melihat Nabi dalam tidurnya. Setelah itu melihat Nabi di waktu bangunnya, itu sahabat. Ujar Nabi dalam sebuah sabda sidin, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa bermimpi melihat aku di waktu tidur, dalam tidur bermimpi melihat Rasulullah, fasayarani fil yaqظah, makanya melihat aku di waktu inya bangun, di waktu jaga. Nah, ketika melihat Nabi Muhammad di waktu jaga, itulah orang tadi dinamakan dengan mulhaq bis sahabah. Orang tadi dihubungkan dengan sahabat, sekalipun dia hidup beberapa ribu tahun setelah wafatnya Rasul, tapi ini melihat Rasulullah di waktu bangun. Orang tadi ngarannya sahabat. Bila kita mengikut mereka, pasti kita berada pada garis yang benar. Karena bi'ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, siapa saja yang kamu ikuti, pasti kamu mendapatkan petunjuk, pasti kamu berada dalam garis kebenaran. Di sahabat itu ada dua, sebagaimana keluarga Nabi tidak ada dua juga. Sahabat orang yang hidup sezaman Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman, atau orang yang hidup setelah wafatnya Nabi, tapi bermimpi melihat Nabi dan di waktu bangunnya pun melihat Nabi. Orang tersebut dinamakan sahabat. Banyak orang Muslim ini, banyak orang yang langsung berjumpa lawan Nabi. Yaqazatan, orang itu yaqazatan, bertemu Nabi dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi doang. Cuma mimpi dulu. Karena Nabi Muhammad itu kadang-kala diserupai oleh iblis. Jadi kalau seseorang bermimpi melihat Rasulullah, itu benar. Seseorang bermimpi melihat Rasulullah itu benar, karena iblis kadang-kala menyerupai. Jadi kalau misalnya bermimpi melihat Wali Songo, bisa jalain. Bermimpi melihat Syekh Qadir Jailani, bisa jalain. Atau bermimpi melihat Syekh Salman Al-Madani, bisa jalain. Karena
biasanya iblis itu bisa menyerupai. Tapi kalau Rasulullah, iblis kada kawa menyerupai. Jadi kalau orang bermimpi melihat Rasulullah, maka itu bujur kan. Nah, lalu mimpi kayak apa? Mungkin dalam tidur seseorang bermimpi melihat seseorang dalam mimpinya, lalu seseorang dalam mimpinya tadi berkata, wahai anu, ketahuilah aku Rasulullah. Bisa itu kan? Jadi seseorang tidur, seseorang guring, dalam guringnya, dalam tidurnya ia melihat seseorang. Nah, seseorang yang dilihat dalam tidur tadi berkata, wahai anu, ya, aku Rasulullah. Berarti bujur tak? Bujur itu Rasulullah. Yang kedua, atau misalnya kita guring, tidur, bermimpi melihat dua orang, anggaplah A dengan B. Lalu dalam tidur tadi, dalam mimpi kita itu si A terpanggil lawan si B. Wahai si A, ikan tahulah. Wahai si Anu, biasa aneh. Si B itu Rasulullah. Dan bujur tak? Jadi apakah langsung Rasulullah sendiri yang bapadah atau Rasulullah, atau dari mulut orang lain yang ada di mimpi kita menyebutkan aku Rasulullah. Tapi kalau kita hanya menerka dalam mimpi kita menerka, kita menebak, itu lain. Misalnya kita dalam tidur bermimpi melihat orang emas benar, rambutnya hirang benar, ikal, matanya galak benar, putihnya kemerah-merahan. Tapi orang tadi kada berpandir, makanya kada berpandir. Kita dalam mimpi kita hanya mengira-ngira, bisa-bisa ini Rasulullah. Berarti lain Rasulullah, karena dari kita nang menilai, bukan dari langsung Rasulullah nang berpandir dalam mimpi kita tadi. Itu sedikit tentang sahabat Nabi. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah, maka adalah nikmat Allah yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi nikmat Allah setelahnya kita diadakan Tuhan tadi, nikmatul ijab tadi dan nikmatul imdad. Ada dua lagi nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat Islam, kita dijadikan Allah orang yang beragama Islam. Dan nikmat iman, kita diberi Allah nikmat iman, percaya kepada Allah. Betapa banyak di dunia ini makhluk nang Allah kada memberi dua nikmat ini. Kada diberi nikmat Islam dan kada diberi nikmat iman. Kita alhamdulillah meminta kada pernah lawan Allah supaya diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Allah beri, ini sudah suatu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Di Islam itu suatu nikmat lawan kita, yang wajib kita syukuri. Iman itu pun nikmat lawan kita yang wajib kita syukuri. Bagaimana caranya mensyukuri Islam dan iman? Yaitu dengan cara menuntut ilmu Islam dan menuntut ilmu keimanan. Itu caranya, supaya kita bisa mensyukuri nikmat Islam yang ada di diri kita
mensyukuri nikmat iman yang ada di diri kita adalah dengan cara menuntut, mempelajari, mengaji ilmu-ilmu Islam dan mempelajari ilmu-ilmu iman. Karena kita di akhir zaman, kata Nabi, manusia Islam itu banyak, cuman kuantitasnya aja, tapi kalau kualitasnya sangat rendah. Nang kaya buih ya, nang kaya buih di lautan banyak, tapi terombang-ambing oleh gelombang banyu. Itu kena di akhir zaman kan? Di akhir zaman Islam, umat Islam banyak, cuman terombang-ambing seperti buih yang ada di lautan, diombang-ambing, dipecah oleh ombak. Itulah nantinya Islam di akhir zaman. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa rasmuh wala minal Quran illa ismuh. Wala yabqa minal Islam illa ismuh wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Nanti akan datang suatu masa, suatu zaman kepada umatku ya Nabi, tidak ada Islam itu kecuali namanya aja Islam, tapi pengamalan Islam ada lagi. Agama Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Itu kena ada yang terjadi di akhir zaman. Mengaku Islam tapi tidak melaksanakan hukum Islam, tidak melaksanakan syariat Islam, tidak melaksanakan undang-undang agama Islam. Yang kedua, dan tidak tinggal dari Quran kecuali bijiannya, bukuannya. Qurannya ada lagi, Qurannya diangkat, Qurannya isinya dengan tulisnya diangkat Tuhan, tulisannya diangkat oleh Tuhan. Itu benar terjadi suatu zaman. Nah, kita mengharapkan kita mudah-mudahan belum lagi termasuk zaman tersebut. Kita berusaha hendaknya kita ini memperdalam ilmu agama Islam, baik itu hubungannya amaliyah dengan Allah ataupun amaliyah yang berkaitan dengan sesama hamba Allah. Sebab keduanya itulah nikmat Islam dan iman telah dijadikan oleh Allah sebab memasuki surganya dengan kekal di dalamnya. Jadi ini modal syarat orang yang masuk surga, orangnya Islam dan beriman. Bilanya Islam kada, beriman kada harapan masuk surga. Nah, kita khawatirnya kita Islam, kita iman. Khawatirnya kita dikala sakaratul maut iman lepas dari diri kita. Nauzubillah min dzalik. Hanya kita sering setelah kita selesai salat, kita sering minta supaya mati husnul khatimah, mati membawa iman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu sering kita baca 3 kali mengakhiri dari wiritan kita sembahyang fardu. Diakhiri dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah
Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Itu pengharapan kita, mudah-mudahan kita diakhiri umur kita dengan husnul khatimah, dapat melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi dapat hawa kita melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, mati maka mati husnul khatimah. Nah ini kita masa sekarang ini merasa was-was. Kita mengharapkan Islam dan iman yang ada di diri kita sampai kita masuk ke liang kubur, sampai masuk kita ke liang kubur. Karena kita khawatir jangan-jangan setelah hendak mati kita iman kita tinggal, iman kita dah tinggal, maka su'ul khatimah adalah jahat di akhir umur. Jadi iman Islam ini tiket untuk masuk ke dalam surga. Tiket. Sebab kita masuk surga itu pertama dulu kitanya Islam, yang kedua beriman. Makanya orang yang kada Islam, orang yang kada iman tuh kada masuk ke dalam surga. Cuman tadi khawatirnya kita kalau iman yang ada di diri kita ini bisa terpisah dari tubuh kita. Itu yang kita khawatirkan. Maka kita sering berdoa supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa melafazkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan selamat daripada siksa api neraka, masuk surga dan selamat dari siksa api neraka dengan membuat taat kepada Allah. Jadi bukan hanya nikmat Islam dan iman, tapi ajaran-ajaran Islam dan iman itu kita laksanakan. Ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran iman itu kita laksanakan. Itu hanya membuat taat beribadah kepada Allah. Jadi kita semua mengharapkan, terutama kepada anak-anakku sekalian, agar kita itu selain kita mempelajari pelajaran-pelajaran umum, karena itu tuntutan bagi kalian, bagi kita juga hendaknya mempertebal, memperkuat Islam dan iman yang ada di diri kita. Jadi harus ada pola keseimbangan, sebagaimana doa kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kami di akhirat. Jadi Bapak mengharapkan kepada kalian semua untuk selalu memperhatikan, selalu menyimak apa-apa yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini. Kita semua berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua, baik itu untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita atau lingkungan kita, dan untuk agama kita. Itu harapan kita semua. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Di sini wajib ain atau fardu ain.
atas tiap-tiap mukallaf orang Islam yang balik dan berakal bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Jadi setiap orang Islam yang balik dan berakal wajib mengetahui segala rukun-rukun Islam. Artinya wajib mempelajari. Karena ada peribahasa menyebutkan dari mana datangnya perahu kalau tidak dari Banjar. Dari mana datangnya tahu kalau tidak dari belajar. Jadi karena kita wajib mengetahui, maka wajib mempelajari. Wajib kita belajar tentang rukun-rukun Islam agar kita tahu mengamalkan apa-apa yang ada di rukun-rukun Islam tersebut. Ini pertama wajib belajar. Setelah kita belajar, tahu dan wajib mengamalkan, wajib mengerjakan apa-apa itu rukun Islam. Dan demikian pula segala rukun iman. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah. Itu wajib juga, wajib tahu, wajib mengetahui. Setelah tahu, baru kita meyakini. Ini sesuatu yang belum tahu itu kita jarang yakin. Kalau sudah tahu, baru kita yakin. Contoh, kita tahu gula itu manis, belum lagi yakin 100%. Jadi kalau sudah kita merasakan gula itu manis, kita yakin gula itu manis, karena sudah merasakan manisnya gula. Kalau belum lagi merasakan, maka itu belum lagi keyakinan yang sempurna. Jadi di sini maksudnya beriman kepada rukun iman di sini meyakini adanya Allah, meyakini adanya kitab-kitab Allah, meyakini adanya rasul-rasul Allah, malaikat, hari kiamat dan takdir. Baik itu takdir baik atau jahat, itu semuanya dari Allah. Supaya boleh memberi syukur kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya, diterimanya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Jadi kita kada diterima ibadah kita seperti misalnya kita sholat, kada diterima sholat kita kalau kita kada tahu apa itu rukun sholat, berapa rukun sholat, berapa syarat-syarat sah salat, apa ada berapa yang membatalkan salat. Kita harus belajar, kita harus belajar supaya salat kita itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kena waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, orang yang bekerja, yang beramal, yang beribadah, kada berilmu, maka ilmunya itu akan ditolak, kada diterima. Nah, jadi kita berusaha, mudah-mudahan, terutama tadi untuk kita, kalian, adalah kita sama-sama menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu, baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu akhirat, ilmu ibadah. Karena ilmu akhirat, ilmu ibadah ini lamunnya kita beramal tanpa ilmu yang kita ketahui, maka amal itu kada diterima Tuhan atau sia-sia sekalipun sah pada zahirnya.
Demikian yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan ini. Kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi diri kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah mengangkat bala atau pandemi COVID-19 dari permukaan bumi ini, karena kita tahu betapa susahnya belajar, betapa ngalihnya belajar melewat internet, lebih alangkah mudahnya belajar ketika tatap muka. Di situ kita bisa saling tanya jawab, interaksi. Kalau di sini cuma mendengarkan. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini agar segera diangkat oleh Allah dan kita sama-sama menjalani kehidupan kita dengan normal seperti sebelum adanya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyat wa ala kulli ma salatu